membaca. Perkenalkan, nama saya Epi Damayanti, saya dari SMP Telkom Bandung. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia kelas 7. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang teks prosedur. Nanti kita akan membahas nih pengertian dari teks prosedur itu apa, kemudian strukturnya apa saja, kemudian kaidah kebahasaannya apa, dan lain sebagainya. Kita langsung saja pada pengertian. Nah, di sini pengertian menurut Kosasih 2014 halaman 67, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Nah, di sini teks prosedur ini menekankan aspek bagaimana melakukan sesuatu berupa percobaan atau pengamatan. Nah, di sini sudah jelas ya, ada poin-poin yang kita garis bawahi gitu. Di sini ada langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci. Kemudian berupa percobaan atau pengamatan. Ini misalnya saya itu akan membuat bolu kukus untuk pertama kalinya. Berarti saya akan mencari teks prosedur tentang cara membuat bolu kukus. Kemudian saya akan cari tahu nih bahan apa saja yang saya perlukan, kemudian tahap-tahapnya seperti apa. Nah, nanti saya mulailah mencoba membuat bolu kukus gitu. Setelah ada bahannya dan saya tahu langkah-langkahnya. Nah, nanti apakah bolu kukus itu berhasil ataukah gagal. Nah, itu kan berarti adalah sebuah percobaan gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian teks prosedur itu memiliki struktur. Apa saja strukturnya? Kita lihat. Nah, di sini teks prosedur itu memiliki 4 struktur. Yang pertama itu ada judul. Nah, di sini kita tentukan nih judulnya mau apa. Tapi sebelum menentukan judul, kita tentukan dulu objeknya. Objek apa yang akan kita tuliskan teks prosedurnya gitu ya. Nah, misalkan saya akan menuliskan bolu kukus. Akan membuat bolu kukus nih. Nah, kemudian setelah saya sudah memilih objek, kemudian kita tuliskan judulnya, cara membuat bolu kukus yang enak, misalkan seperti itu ya. Pokoknya intinya cari dulu objeknya. Kemudian yang kedua itu ada tujuan. Di sini untuk tujuan itu bisa dituliskan tujuan ataupun definisi atau pengertian dari objek yang kita akan prosedurkan gitu ya. Nah, misalnya kalau misalkan tujuan nih, misalnya saya akan membuat jamu pelangsing gitu ya. Berarti tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk membuat kita cepat langsing gitu ya. Bisa itu untuk tujuan. Kemudian misalkan kita mau dituliskan saja definisinya. Nah, kita tuliskan saja jamu pelangsingnya itu apa, bla 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 gitu ya. Nanti ditulis, diruntutkan gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada tahap-tahap. Nah, untuk tahap-tahap di sini terbagi menjadi 2 bagian. Bukan 2 bagian ya, ada 2 jenis gitu. Yang pertama itu ada tahap-tahap yang berurutan dan yang kedua ada tahap-tahap yang tidak berurutan atau acak. Nah, untuk tahap-tahap yang berurutan itu contohnya membuat kue. Kalau kita membuat kue, kita harus mengikuti langkah-langkahnya atau prosedurnya dengan tepat gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak tidak mengikuti langkah-langkahnya dan prosedurnya dengan tepat, bisa jadi nanti kuenya itu gagal atau tidak mengembang atau mungkin lembek gitu ya. Nah, itu untuk contoh yang berurutan. Kemudian kalau untuk tahap-tahap yang tidak berurutan atau acak, itu Ibu berikan contoh cara membuat teh manis nih. Nah, kalau misalkan kita membuat teh manis kan kita bebas ya. Mau kita memasukkan dulu gula terlebih dahulu, kemudian teh, atau misalkan mau dibalik, atau misalnya kita mau ya udahlah air saja terlebih dahulu gitu. Itu bisa ya, karena apapun yang kita dahulukan atau akhirkan itu tidak akan mengubah si teh manis itu gitu. Pasti akan berhasil gitu, tidak akan gagal apapun yang didahulukan atau diakhirkan langkah-langkahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat ada penegasan ulang atau berupa harapan atau manfaat. Nah, ini yang keempat itu bisa dikatakan penutup juga. Dan yang keempat ini bersifat opsional, yaitu boleh ada atau tidak gitu. Boleh ada atau boleh tidak ada.
Nah, untuk yang keempat ini misalnya akan menuliskan mau dituliskan saja nih, misalkan untuk penutup selamat menikmati misalkan ya. Nah, kalau misalkan tadi contohnya untuk membuat jamu pelangsing. Semoga dengan jamu pelangsing ini badan kita bisa cepat langsing. Nah, itu kan adalah sebuah harapan. Kita tuliskan tuh di bawah. Ya, seperti itu untuk nomor 4. Nah, kemudian kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan. Di sini teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan. Kita lihat. Nah, kaidah kebahasaannya itu yang pertama ada kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif di sini gitu? Nah, kata kerja imperatif di sini adalah kata kerja perintah gitu ya. Kalimat perintah atau kata perintah. Sudah pasti dalam teks prosedur itu pasti ada kalimat perintah karena Ibu langsung saja memberikan contoh ya. Contohnya itu misalkan nih, masukkan, potonglah gitu ya. Atau nyalakan gitu. Nah, untuk kata kerja imperatif di sini itu ada akhirannya itu biasanya diakhiri dengan kan, i, dan lah. Misalkan untuk yang kan itu adalah nyalakan, matikan gitu ya. Kemudian yaitu untuk nyalakan. Kemudian untuk yang contoh akhiran i bisa lumuri, taburi ya. Kemudian untuk yang akhiran an bisa simpanlah, potonglah. Nah, itu untuk kata kerja imperatif. Kemudian yang kedua itu ada konjungsi penjumlahan. Apa sih konjungsi penjumlahan gitu? Nah, di sini konjungsi penjumlahan dalam teks prosedur biasanya berupa biasanya katanya itu adalah ke satu, kedua, ketiga. Nah, itu berupa konjungsi penjumlahan. Nah, kemudian untuk pernyataan persuasif nih, ada pernyataan persuasif katanya. Nah, kalau dalam teks prosedur, pernyataan persuasif ini digunakan sebagai ajakan atau anjuran bagi si pembaca gitu ya. Nah, biasanya kata yang digunakannya itu sebaiknya, lebih baik gitu ya. Nah, misalkan kita dalam satu kalimat nih dijadikan kalimat, misalkan sebaiknya persiapkan dulu air panas terlebih dahulu, misalnya seperti itu ya. Nah, itu masuk pada pernyataan persuasif. Nah, kemudian masih ada ini kaidah kebahasaannya. Nah, ini katanya ada deskripsi alat. Ini ada ya. Misalkan kita akan menggunakan suatu alat. Si pembaca itu harus menggunakan alat itu dengan tepat gitu. Nah, di sini akan ada deskripsi alatnya gitu. Harus dituliskan. Kemudian ada penomoran. Nah, untuk penomoran sudah pasti kalau ada langkah-langkah berarti ada nomor gitu ya. Nah, itu untuk penomorannya itu ada 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung dari kalimat sebelumnya ke kalimat selanjutnya gitu ya. Atau dari kata kalimat lah ya. Nah, contohnya itu selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, itu merupakan konjungsi temporal. Nah, kemudian teks prosedur itu memiliki tema nih. Temanya apa saja dalam teks prosedur? Kita lihat. Nah, ini. Untuk yang pertama itu ada teks bertema kebiasaan hidup. Nah, di sini Ibu mengambil contoh pola hidup sehat gitu ya. Di sini kita bisa lihat pada gambar, katanya kita harus sering olahraga, kemudian makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian makan sayuran, minum air putih gitu ya yang sering. Dan hindari merokok, hindari makan makanan junk food ya, atau instan siap saji seperti pizza atau burger gitu boleh, tetapi tidak boleh tiap hari gitu, tidak boleh sering. Kemudian jangan mudah lelah dan menghindari minuman beralkohol. Nah, itu pasti hidup kita itu akan sehat. Nah, kemudian ada contoh lain, misalnya kiat belajar menyenangkan. Kita tuliskan tuh bagaimana agar kita bisa belajar menyenangkan. Nah, itu untuk teks bertema kebiasaan hidup. Kemudian yang kedua ada teks bertema aktivitas tertentu. Nah, untuk aktivitas tertentu ini yang bertema aktivitas tertentu banyak sekali. Kalau kita membuat apapun itu pasti masuk pada tema aktivitas tertentu. Nah, di sini Ibu mengambil contohnya itu membuat bolu kukus.
Kemudian ada lagi contoh yang lain, misalnya cara membuat nasi goreng, cara membuat spaghetti, dan lain sebagainya. Itu masuk pada teks bertema aktivitas tertentu. Nah, kemudian yang ketiga ada teks bertema penggunaan alat. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan alat ya. Nah, kalau Ibu di sini mengambil contoh mesin cuci gitu. Bagaimana cara menggunakan mesin cuci yang baik gitu agar tidak mudah rusak misalnya. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya cara menggunakan laptop atau cara menghidupkan laptop, kemudian cara menggunakan mesin cukur, cara menghidupkan motor atau mobil, itu bisa ya. Pokoknya semua alat itu bisa dijadikan teks prosedur. Nah, kemudian setelah semuanya ini kita langsung saja pada contoh. Nah, ini Ibu sudah membuat contohnya. Kita lihat. Ibu mengambil contoh yang sangat simpel, yaitu cara membuat teh manis. Kenapa simpel? Karena agar kalian bisa langsung cepat mengerti gitu ya. Nah, di sini Ibu menuliskan berdasarkan struktur dan beberapa kaidah kebahasaannya gitu ya. Untuk struktur kita lihat nih, sudah ada judulnya cara membuat teh manis. Kemudian untuk deskripsi atau tujuannya itu ada, kemudian bahan-bahannya ada, langkah-langkahnya ada, dan kemudian siap disajikan. Itu sudah sesuai dengan strukturnya. Nah, kemudian kita langsung saja. Nah, ini Ibu menuliskan sebuah definisinya, tidak tujuannya, tetapi itu bisa ya. Nah, kita langsung saja. Teh manis adalah minuman yang terbuat dari teh yang diseduh dengan air putih dan dicampur dengan gula pasir sebagai pemanisnya. Kemudian teh manis juga bisa disajikan dengan air hangat atau dingin sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini adalah definisi dari teh manis gitu. Atau kita bisa juga menuliskan tujuannya untuk menghangatkan tubuh misalkan, itu bisa ya. Nah, kemudian bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat teh manis? Kita lihat di sini. Nah, ini sudah pasti bahan utamanya adalah teh ya. Kita siapkan dulu teh terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan gula pasir secukupnya, kemudian air putih. Nah, setelah itu kita persiapkan gelas. Lalu es batu gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau membuat es teh manis berarti kita sediakan es batu. Tetapi kalau misalkan kita mau membuat es teh hangat, kita ganti si airnya itu menjadi air panas gitu ya, sediakan air panas. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada langkah-langkah. Oh, kenapa ini seperti ini ya? Tidak apa-apa, kita lanjut saja, mungkin ada kesalahan di handphonenya. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya itu ada yang pertama katanya siapkan teh, gula, air, dan gelas. Yang kedua, masukkan teh dan gula ke dalam gelas. Ketiga, kemudian seduh dengan air panas. Yang keempat, tunggu beberapa menit sampai gula larut dan airnya berubah warna katanya. Kemudian yang kelima, setelah itu aduk hingga rata. Yang keenam, tambahkan es bila ingin lebih segar. Kemudian yang ketujuh, teh siap diminum. Nah, di sini kita coba balik lagi pada tadi kaidah kebahasaannya. Nah, dalam teks prosedur itu tadi kaidah kebahasaannya yang pertama ada kata kerja kata kerja imperatif gitu. Nah, kata kerja imperatif itu adalah kata kerja perintah, kalimat perintah. Nah, di sini ada ya yang pertama, coba lihat. Itu untuk nomor 1 siapkan. Kemudian ada di nomor 2 masukkan. Nah, kemudian ada di nomor 6. Itu nomor 6 itu adalah tambahkan es gitu. Nah, kemudian kita balik lagi, ada penomoran katanya nih. Nah, ini penomorannya sudah terlihat. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya kata kerja temporal, konjungsi temporal gitu ya. Di sini ada nih. Kemudian, tunggu, setelah gitu ya. Nah, itu merupakan konjungsi temporal. Nah, setelah itu, setelah semuanya siap, setelah kita mengikuti langkah-langkahnya, di sini teh manis siap untuk diminum. Kemudian nah, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nah, Ibu mau memberikan mau memberikan saran nih, bukan saran, nasihat. Kita harus sering membaca agar kita tidak tertinggal informasi apapun, karena dengan membaca semua informasi terbaru itu kita akan tahu gitu. Nah, makanya kita harus sering membaca.
Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.